Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian Maghrib Isya yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk bertemu di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Ar-Rahman, masjidnya Allah yang Maha Pengasih. Kalau pembahasan kita sebelumnya beberapa bulan ini adalah mengangkat ayat-ayat tematik, ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quran, maka pada malam ini insya-Allah baru kita akan memulai membahas satu surah penuh insya-Allah yang kita mulai dari surah yang pertama dari urutan Al-Quran, surah Al-Fatihah, yang merupakan surah yang banyak sekali kaitannya dengan fikih salat. Kita katakan surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat banyak kaitannya dengan fikih secara umum dan fikih salat secara khusus. Surah ini tentu tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim. Kita membacanya dalam salat fardu itu sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Ditambah lagi kalau kita menjaga salat sunat kita, itu bisa lebih daripada 17 kali. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan surah yang mulia ini, ada hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat esensial, yang sangat erat kaitannya dengan salat. Nabi bersabda tentang Al-Fatihah dan bagaimana kedudukan salat yang tidak disertai dengan membaca Al-Fatihah. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La itu meniadakan, menafikan. La salata, tidak ada salatnya. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah ketika salat. Itulah di awal hadis tersebut ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, kalau dikatakan tidak ada salatnya, kemungkinan yang pertama adalah tidak ada salatnya yang sempurna pahalanya. Tidak ada salatnya yang sempurna pahalanya. Berarti masih ada sedikit harapan. Karena cuma tidak sempurna pahalanya.
bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Makanya dikatakan la salata kamilatal ajr. La salata kamilatal ajr. Tidak ada salatnya yang sempurna pahalanya. Berarti kalau demikian, berdasarkan tafsir ini, surah Al-Fatihah itu menjadi pelengkap. Surah Al-Fatihah itu membacanya menjadi pelengkap. Yang kedua, la salata, tidak ada salatnya, maksudnya ada tidak sah salatnya. Nah, ini lebih tegas lagi. Kalau yang pertama tafsirannya tidak ada salatnya, maksudnya tidak ada salatnya yang sempurna pahalanya. Kalau yang kedua, la salata, tidak ada salatnya, memang tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak ada yang bisa diselamatkan. Kalau yang pertama itu kesannya masih ada yang bisa diselamatkan. Kalau kita membuat analogi-analogi, ada sebuah makanan, makanan itu ada yang rusak, tapi masih ada yang bisa diselamatkan. Jangan buang semuanya. Seperti buah-buahan umpamanya, ada buah-buahan yang mungkin bahagian-bahagian tertentu nampaknya sudah busuk. Nah, setelah kita buka masih ada yang bisa diselamatkan. Nah, kira-kira seperti itu analoginya yang pertama. Tapi kalau yang kedua, la salata, dalam arti tidak sah. Kalau kita buatkan analogi, ada sebuah makanan atau ada buah-buahan, setelah kita buka itu busuk semua. Berarti tidak ada yang bisa kita nikmati, buang semuanya. Oke? Kira-kira mana yang dikuatkan oleh para ulama? Yang pertama kah atau yang kedua kah? Gimana Pak Haji? Yang kedua ya, sudah langsung dikuatkan oleh Pak Haji. Iya, yang langsung cepat-cepat Pak Haji. Dengar dulu. Ya? Oke. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ini kalau kita kembali kepada pendapat jumhurul ulama. Nah, ini kita sudah menukil pendapatnya para ulama. Hampir memang secara umum ulama memilih pendapat yang kedua. Sebagaimana masih ada juga yang memilih pendapat yang pertama, tapi lebih banyak memilih pendapat yang kedua, yang memang memandang bahwa salat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini penting untuk kita ikuti kajiannya sampai berakhir. Ya. Sekarang kita mengatakan yang kita pilih adalah yang kedua. Karena dia lebih berhati-hati. Dia lebih berhati-hati. Sekarang saya kasih riwayat pembanding. Dalam keadaan tidak sah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ada yang bisa difahami bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu ketika kita tidak sempat membaca Al-Fatihah, ternyata ada sesuatu yang dapat kita fahami, sedikit bisa ditolerir. Jadi ada sesuatu yang dikatakan tidak sah, tapi dia ada unsur fleksibilitasnya, agak fleksibel. Kalau yang tidak ada fleksibilitasnya itu pokoknya tidak ada, pokoknya tidak sah. Nah, itu namanya tidak fleksibel. Nah, ternyata walaupun ulama mengatakan kebanyakan itu tidak sah, la salata sahihah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada
unsur toleransi sedikit. Ada unsur toleransi sedikit. Iya. Yaitu ketika ada hadis yang mengatakan, terutama ketika kita sebagai makmum. Terutama ketika kita sebagai makmum. Apa bunyinya hadis itu? Ini kaitannya dengan fikih salat. Man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'ah. Man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'ah. Nah, ini lebih dominan pembahasan tentang fikihnya dulu. Sebelum kita bahas pembahasan tentang apa kajian tadabbur dan tafsirnya. Apa artinya itu hadis? Ini bagi makmum. Bagi siapa yang mendapatkan ruku'nya imam. Bagian siapa yang mendapatkan ruku'nya imam, maka dia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Dia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Nah, berarti terhitung 1 rakaat, bagi orang yang datang terlambat, kemudian dia takbir, kemudian setelah itu dia mendapati imam dalam keadaan ruku. Nah, di sini ada yang perlu kita jelaskan. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di saat salat. Terus ada lagi hadis yang mengatakan siapa yang mendapatkan ruku'nya imam, maksudnya sebelum imam itu bangkit dari ruku', maka itu terhitung dia mendapatkan 1 rakaat. Pemanya salat maghrib tadi, ada orang yang datang, ya, ternyata pada rakaat yang pertama itu pas dapat imam dalam keadaan ruku', belum beranjak. Maka ketika dia masuk, ya, dia takbiratul ihram. Apa yang mesti dia lakukan? Kalau berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Berarti kalau difahami secara berdiri sendiri hadis itu, artinya orang yang datang dalam keadaan terlambat mesti dia membaca Al-Fatihah dulu. Terus di saat dia membaca Al-Fatihah, apalagi dia baca lambut, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pasti imam ini sudah berdiri dan konsekuensinya tidak mendapatkan 1 rakaat. Iya. Dan apakah begitu fikihnya ketika kita datang terlambat? Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Iya, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam keadaan seperti itu, saya membaca Al-Fatihah. Tapi konsekuensinya saya ketinggalan, tidak dapat lagi rukuknya imam. Di sisi lain, Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan seorang imam itu seorang imam, yaitu tujuannya untuk diikuti. Nah, kalau kita memaksakan diri membaca surah Al-Fatihah karena berdasarkan pada hadis tadi, maka di satu sisi kita tidak termasuk orang yang ikut dengan imam. Di satu sisi kita termasuk orang yang dikategorikan tidak ikut dengan imam. Karena dikatakan ikut itu artinya yang penting ketika kita masuk takbiratul ihram, mesti apa yang dilakukan imam, ya itu juga yang kita lakukan. Jadi maksudnya hadis yang terakhir ini dijadikan imam itu sebagai imam untuk diikuti. Maksudnya begitu habis takbiratul ihram, apa keadaannya imam langsung ikut. Kalau dia dalam keadaan ruku, kalau dia dalam keadaan sujud. Kalau dia dalam keadaan duduk, kita duduk. Allahu Akbar, langsung duduk.
Ya. Nah, ada sebahagian kasus, contoh kasus, mungkin dia fahami bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, akhirnya dia berusaha untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya dulu. Dia berusaha untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya, baru dia ruku. Dia berusaha untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya, baru dia sujud. Kalau imam sementara sujud, berusaha untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya, baru dia duduk kalau sementara imam itu duduk. Tapi di satu sisi dia bertentangan dengan hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam itu sebagai imam untuk diikuti. Berarti dalam hal ini yang kuat adalah langsung mengikuti gerakannya imam. Langsung mengikuti gerakannya imam. Dan pada saat itu ketika kita mengikuti gerakannya imam, otomatis tidak sempat lagi kita membaca Al-Fatihah. Jadi di sini isunya ada dua. Apakah kita akan mengikuti hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, sehingga kita berusaha untuk menyelesaikan Al-Fatihah itu, tapi kita ketinggalan rakaat, kita ketinggalan ruku, atau kita abaikan tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, kemudian kita langsung ruku. Nah, sekarang di sini kita bertanya lagi, kira-kira selama ini yang mana yang kita lakukan selama ini? Apakah ketika imam itu ruku baca Al-Fatihah cepat-cepat, ternyata tidak dapat rukunya imam, atau Allahu Akbar langsung ruku? Ya, langsung ruku. Nah, itu yang kita kerjakan. Siapa yang lain yang mengatakan tidak begitu saya? Semua. Nah, di sini ini panas saya ini. Ya, tidak apa-apa Pak, kita belajar ini, ya. Supaya kita istilahnya ingin menseragamkan tata cara ibadah kita, tata cara sholat kita. Iya. Karena ada juga contoh kasus yang sekali-sekali betul-betul ini orang yang awam. Jadi ketika dia masbuk satu rakaat, katakanlah imam itu sudah sujud, ada orang yang datang terlambat, dia ikuti gerakannya, pokoknya dia baca Al-Fatihah, ruku sendiri, ikhtiar sendiri. Jadi dia dapat itu imam, dia dapat itu, akhirnya dia tidak masbuk. Padahal dia masuk itu dalam keadaan imam umpamanya sudah sujud. Tapi ketika dia salam, ternyata dia juga ikut salam. Ternyata itu dia balap itu sendiri. Nah, itu jelas satu bentuk kesalahan karena tidak mempelajari fikih masbuk dalam sholat. Iya, nah, itu jelas tidak boleh begitu. Itu tidak ada sunnahnya yang seperti itu. Tidak ada sunnahnya. Nabi mengatakan, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Ya, apa yang kau dapatkan dari imam, maka sholatlah bersama dengan imam. Apa yang kau dapatkan bersama dengan imam? Ya, kalau tinggal satu rakaat bersama dengan imam, ya itulah yang kau ikuti. Ya, jangan dibalap. Ya, sehingga akhirnya dapat juga imamnya, alhamdulillah. Nah, ini bukan persoalan pembalap di sini, tidak ada urusan Rossi di sini, Pak. Ya, ini tentang tata krama, etika dan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian umatku ini sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka yang pertama adalah yang perlu kita pelajari kaifiyahnya Nabi ketika salat dan kaifiyahnya para sahabat pada waktu itu ketika masbuk. Iya. Maka yang tepat adalah tidak membaca Al-Fatihah, tapi langsung mengikuti gerakannya imam. Tidak perlu lagi ada doa iftitah, ya Al-Fatihah, baca surah, itu ditinggalkan semuanya. Maka ketika makmum berhasil mendapatkan imam itu ruku, maka dia tidak terhitung masbuk. Dia tidak terhitung masbuk. Nah, ini yang saya katakan berarti walaupun la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu ternyata bagi makmum tidak secara mutlak berlaku hadis itu.
Bagi seorang makmum tidak secara mutlak berlaku hadis itu. Maka andaikan pun makmum itu ikut bersama dengan imam dari pertama, andaikan pun makmum itu ikut bersama dengan imam dari pertama, andaikan pun dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tetap sah salatnya karena dia sebagai seorang makmum. Tapi dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah kalau memungkinkan di saat dia bersama dengan imam. Maka caranya adalah dengan mengikuti imam. Kalau salatnya itulah salat jahar, maka kita mengikuti imam. Ketika imam membaca, kalau imam membaca basmalah, kita baca basmalah. Imam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diri kita saja. Jadi bukan dalam hati, tapi ada lafadznya bergoyang, ya bergerak kita punya bibir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, makanya imam juga ketika membaca Al-Fatihah itu sebaiknya ayat per ayat berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada napasnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah satu di antara hikmahnya, dan memang ada hadisnya, bahwa Nabi kalau membaca Al-Fatihah itu dipanjangkan terakhirnya, kana yamudduhu maddan, dipanjangkan terakhirnya, agar supaya makmum ada kesempatan bisa ikut. Iya. Nah, karena ada juga imam yang kadang-kadang membaca Al-Fatihah satu napas. Umpamanya di bulan Ramadan, ada Pak, ya tidak banyak tipe, ada contoh kasus. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bagaimana caranya makmum kasihan bisa ikut kalau lari 100 begitu? Ya, jadi yang sunnah bagi makmum itu adalah pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nah itu. Waladdallin. Jadi jangan kita duluan makmum membaca itu ketika sholatnya jahar yang dikeraskan. Seperti maghrib, isya, subuh. Oke? Boleh juga dengan cara yang kedua. Waladdallin. Tadi ketika imam membaca, dia tidak baca. Maka setelah itu boleh dia baru membaca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah diantara hikmahnya. Ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi selesai waladdallin, itu Nabi diam sejenak, ya, berhenti sejenak. Di situ masuk penjelasan para ulama, di antaranya hikmahnya memberikan kesempatan bagi orang yang belum sempat membaca Al-Fatihah. Jadi bukan waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Berhenti, ya, sedikit, ya, tapi tidak terlalu lama juga, ya, yang lumrah-lumrah saja. Itu salah satu hikmahnya, memberikan kesempatan bagi yang belum membaca Al-Fatihah. Atau Nabi mengatur napasnya, ya, karena membaca itu juga memang capek juga Pak itu membaca. Jadi kadang-kadang enaknya itu jadi imam, enggak enak jadi imam Pak. Tidak gampang jadi imam, ya. Apalagi kalau pertama kali jadi imam itu Pak. Kadang-kadang Al-Fatihah dilupa itu Pak kalau pertama kali jadi imam. Jangan dianggap imam, makanya perlu latihan, ya. Baik. Jadi itu. Kalau salatnya adalah salat sir seperti duhur asar yang tidak didengarkan bacaannya, maka antara imam dengan makmum itu tidak ada kesepakatan. Pokoknya begitu kita masuk, ya, baca secara normal, baca doa iftitah, Al-Fatihah, baca surah. Iya. Dan tidak perlu ada kesepakatan antara imam dengan makmum, bilang, Pak Imam, apa kita baca duhur nanti supaya disesuaikan? Tidak perlu. Kalau bersamaan selesai surah yang dibaca oleh imam dengan makmum, maka makmum juga ikut ruku. Iya. Tapi kalau umpamanya katakanlah makmum memilih surah yang lebih panjang dibandingkan dengan imam. Imam umpamanya baca pada salat asar, umpamanya dia baca, ya, qul ya ayyuhal kafirun, ya, makmum membaca sabbihisma rabbikal a'la, kan lebih panjang. Nah, bagaimana hukumnya?
tidak wajib diselesaikan. Tidak wajib diselesaikan. Ya, jangan dilanjutkan bilang belum selesai ini. Akhirnya jadi masbuk. Ya, jangankan surah itu hukumnya sunat saja. Jangankan surah Al-Fatihah saja, ketika kita masuk dan belum selesai kita punya Al-Fatihah, tidak menjadi syarat untuk kita selesaikan Al-Fatihah kita ketika imam itu sudah ruku. Nah, berarti ada unsur toleransinya tidak membaca Al-Fatihah kalau kita makmum. Tapi sebaiknya Al-Fatihah itu dibaca kalau memungkinkan. Apa dalilnya tentang toleransi tadi itu? Karena Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan rukunya imam berarti dia terhitung mendapatkan 1 rakaat, dan sudah pasti tidak bisa kita menyelesaikan Al-Fatihah itu ketika imam dalam keadaan ruku baru kita mau baca Al-Fatihah, tidak mungkin. Berarti difahami ada toleransinya di situ bagi makmum. Yang mana yang dipastikan tidak sah salatnya ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, kalau imam yang tidak membaca Al-Fatihah itu dipastikan tidak sah salatnya karena dia pemimpin. Nah, itulah bahayanya pemimpin yang salah, ya, pemimpin yang keliru. Bisa salah semua kita ini kalau pemimpin yang keliru, Pak. Bahayanya itu, Pak. Makanya pilih pemimpin yang benar. Ya. Oke, ya, ada kampanye-kampanye sedikit, ya. Baik. Itu tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang pertama imam, yang kedua ketika kita salat sendiri. Jadi kalau kita salat sendiri, Pak, ya, itu wajib kita membaca Al-Fatihah. Jadi kapan kita salat sendiri, baik salat wajib atau salat sunat, kalau kita salat wajib tidak membaca dan kita salat sendiri, dipastikan salat kita tidak sah. Atau kita baca, atau kita salat sunat kita tidak membaca surah Al-Fatihah, dipastikan salat kita tidak sah. Adapun makmum itu, maka ada toleransi, boleh tidak membaca sampai selesai dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Baik, kita sudah selesaikan satu fikih yang berkaitan dengan fikih salat dalam kaitannya dengan surah Al-Fatihah. Kemudian, ya, selanjutnya jamaah sekalian, kita akan mencoba untuk membaca surah yang tidak asing ini, walaupun sudah berkali-kali kita baca, tapi kita mau memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, Pak. Ya, karena kita ini semuanya imam, kita semuanya imam ini, Pak. Ya, minimal imam terhadap diri kita sendiri. Ya, atau mungkin kadang-kadang bagaimana? Ya, kita di rumah sebagai laki-laki mungkin sholat malam atau bagaimana? Ya, kita mengimami daripada istri-istri kita. Ya, jadi jangan kita mengatakan nih, karena istrinya lebih bagus banyak kita saya tidak bisa baca, tidak boleh. Harus laki-laki yang jadi imam, Pak. Harus laki-laki jadi imam, ya. Walaupun istri kita lebih bagus bacaannya, tidak bisa diwakilkan itu laki-laki. Harus dia yang maju jadi imam. Iya. Tapi sekarang ini, Pak, saking liberalnya sebahagian orang Islam itu pada hal-hal yang sudah dianggap paten pada hari ini, Pak. Ya, mohon maaf, ya, termasuk materi tentang moderasi beragama. Saya ulang lagi. Termasuk di antara materinya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu sebenarnya ingin menggugat tentang fikih-fikih yang sudah paten selama ini. Apa di antaranya? Kalau laki-laki bisa jadi imam, kenapa perempuan tidak bisa? Itu, Pak, larinya. Jadi suatu saat kalau moderasi beragama ini lolos di negeri ini, Pak, suatu saat kita akan mendengarkan khutbah dari seorang perempuan di atas, Pak. Dan itu dilindungi undang-undang. Kapan itu dilarang, itu berarti kita dianggap ekstrim. Bayangkan, Pak, mau diimami perempuan dan khatibnya perempuan di atas. Jadi bukan lagi khatib tapi khatibah. Ya, namanya khatibah. Jadi bukan lagi imam tapi imamah. Ya.
Kan kalau tambah ta itu perempuan, Pak. Ya. Coba bayangkan itu, Pak. Itu di antara pengikisan-pengikisan yang akan dilakukan oleh orang-orang liberal terhadap ya agama kita ini. Ya. Kita dengarkan berita kemarin itu rombongan Syiah sudah berhasil diterima oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Kemarin. Ya. Dan diajak untuk bisa belajar ke Iran apa. Inilah diantara hasil-hasil moderasi. Tidak boleh kita terlalu tegas. Ya, tidak boleh. Seperti itu, Pak. Baik. Kita mulai akan membaca ya surah Al-Fatihah. Kita mulai dari isti'adah atau ta'awudz. Ikut ke semua, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi diperbaiki betul, Pak. Jadi alif itu terbuka mulut. Al. Jadi bukan ol. Bukan ol. Ada bisa. Alhamdulillah. Ini lagi sementara makan ini. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Iya, harus jelas juga lillahi. Ada biasa alhamdulillahi lillahi. Kasranya juga harus jelas. Ada yang biasa alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Ya, jadi ra-nya tebal, ar-rah, kemudian mimnya tipis, Pak. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh Ar-Rahmanir Rahim. Ada biasa Ar-Rahmanir, bukan ma. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, pada middin itu harus ditekan. Tasydid, mid, maliki yaumiddin. Jadi ada begini biasa, Pak. Dia bukan mentasydid, tapi dia seakan-akan mim di situ, kemudian ada hamzah sukun. Itu biasanya pengaruh kedaerahan, Pak. Pengaruh kedaerahan. Jadi begini. Yang benar itu Maliki yaumiddin. Ada orang baca Maliki yaumiddin. Maliki yaumi. Itu bukan tasydid itu, Pak. Itu ada hamzah di situ. Padahal tidak ada hamzah di situ. Jadi harus ditekan betul. Maliki yaumiddin. Ya, coba Maliki yaumiddin. Saya kembali kepada alhamdulillah. Begitu juga dalam kasus Rabbil Alamin. Jadi Rabbil itu harus ditekan. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ada biasa orang Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan tasydid. Justru dia ganti hamzah sukun. Rabbil Alamin. Ya. Kan itu biasanya, Pak, ya, kalau
dalam bahasa Arab nama kita, umpamanya Baharuddin. Nah, itu kan kalau yang fasihnya itu Pak, namanya Pak Bahar, Pak Bahruddin, harus tekan Bahruddin. Nah, tapi kan karena pengaruh ke daerah Bahruddin, bukan Bahruddin. Nah, kalau dalam nama tidak terlalu masalah karena bukan di Quran. Tapi kalau Quran tak boleh Pak. Ya, Rabbil Maliki Yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini juga banyak kesalahan biasanya. Sebagian orang dia tidak tekan pada iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia baca begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak ada tasydidnya itu Pak. Itu hilang satu huruf itu. Ya. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas, bukan ihdina, si. Ra, ta. Ta ada lam setelahnya, ta tidak boleh tol, tapi tol. Ihdinas siratal, bukan ihdinas siratal. Beda kan? Ihdinas siratal mustaqim itu yang benar. Ihdinas siratal harus kembali. Ihdinas siratal, tidak boleh ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ta. Jadi tidak boleh juga tipis pada tanya. Ihdinas sirata, salah juga. Harus ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, jadi buka pal, bukan tol. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi dilanjutkan sendiri belajarnya Pak ya. Ya, lanjutkan sendiri. Ya, karena kalau kita mau ngajar tajwid ini tidak jalan, kita punya kajian tafsir. Jadi dilanjutkan sendiri. Baik Pak. Ya, masih ada waktu. Saya langsung masuk pada pembahasan basmalah. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Imam mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Yang pertama makmum ikut. Tadi Ustaz katakan usahakan kebenaran. Untuk kita, untuk diri kita sendiri saja. Yang menjadi masalah banyak salah tikan. Keras suaranya sih, kemudian kita di samping. Itu yang pertama. Dan ada jemaah tetap kita itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Walaupun berkali-kali Pak Ustaz sampaikan. Kedua, ya, atau itu mau dulu. Ya.
Oke, ya jadi memang ini harus dia nih. Makanya saya katakan yang namanya membaca itu harus bergerak bibir mulut. Baru katakan membaca. Kalau dia tidak bergerak itu namanya pekerjaan hati. Jadi kalau orang salat begini saja di dalam, itu tidak namanya membaca. Harus ada gerakan mulut. Yang kita waspadai ya adalah jangan sampai bacaan kita ini mengganggu orang di samping kiri kanan kita atau belakang kita. Iya. Yang boleh didengarkan bacaannya itu adalah imam. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW dalam sholat duhur dan sholat asar itu biasa didengarkan Al-Fatihahnya. Punya. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Nah, begitu maksudnya. Apalagi kalau pakai mic. Tapi antara kita sesama makmum itu kebutuhan kita internal betul saja. Untuk internal betul saja. Jadi yakin. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya. Itu untuk diri kita sendiri saja. Adapun imam di depan, maka boleh didengar bacaannya sekali-sekali dalam Al-Fatihah atau dalam sholat jahar itu. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut. Bismillah. Jadi isti'adzah itu bukan bahagian daripada surah di dalam Al-Quran. Cuma kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah ketika kita membaca surah. Termasuk dalam hal ini jamaah sekalian, karena Al-Fatihah ini sangat erat kaitannya dengan sholat. Termasuk dalam hal ini ketika kita pertama kali masuk sholat, ya, dan setelah kita membaca doa iftitah, ya, Allahumma ba'id, Allahu akbar kabiran, ya, terserah. Itu disunnahkan tetap membaca isti'adzah. Disunahkan kita membaca isti'adzah pertama kali kita membaca Al-Quran. Jadi ya, nah, cuma kalau a'udzu itu memang tidak disunnahkan untuk dikeraskan dalam seluruh salat. Adapun tentang basmalah kita sudah tahu tentang khilaf para ulama, dikeraskan atau disirkan itu boleh. Iya. Adapun basmalah ini kayaknya sudah azan ya. Adapun basmalah ini maka itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada setiap basmalah yang terdapat pada awal surah. Iya. Jadi apakah basmalah itu bahagian daripada surah tersebut atau dia bukan bahagian daripada surah tersebut? Itu istilahnya intinya. Apakah dia merupakan bahagian daripada surah itu atau dia bukan bahagian daripada surah? Karena setiap awal surah itu ada semua basmalahnya, Pak. Mulai dari Al-Fatihah ada basmalahnya, Al-Baqarah ada basmalahnya. Terkecuali satu surah yang tidak ada basmalahnya dalam Al-Quran, namanya surah Bara'ah, yang berdampingan dengan surah Al-Imran, itu tidak ada basmalahnya. Nah, nanti kita jelaskan itu kapan-kapan itu. Nah, terkecuali satu-satunya basmalah yang disepakati bahagian daripada surah tersebut adalah basmalah yang terdapat di tengah-tengah surah An-Naml. Kisahnya Nabi Sulaiman, di dalam surah itu dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat begitu bunyinya di tengah-tengah surah An-Naml. Itu disepakati ulama bahagian daripada surah An-Naml. Adapun selain daripada itu yang terdapat pada awal surah, maka itu diperbedakan oleh para ulama. Itulah sebabnya sehingga para ulama juga berbeda berapa ekornya itu 6.000-an ayat. Karena berbeda, ada yang memasukkan, ada yang tidak memasukkan 6.000. Kalau kita kan mengatakan ya 6.000-an ayat, tapi berapa? Ya, belum tentu 6.666, belum tentu. Karena dari sisi perbedaan para ulama kita mensikapi tentang basmalah ini. Jadi sampailah pada satu kesimpulan bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran itu selain daripada Al-Fatihah itu bukan bahagian daripada surah tersebut,
tapi dia ayat tersendiri yang menjadi pemisah antara surah dengan surah yang berikutnya. Adapun tentang basmalah yang terdapat di surah Al-Fatihah itu juga diperbedakan, tapi lebih dikuatkan bahwa dia bahagian daripada surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita perhatikan cara penulisan basmalah di surah Al-Fatihah dengan di surah-surah lain itu beda. Karena hitungan satu ayat itu kalau dalam Quran, Pak, ayatnya dulu ditulis, baru ditulis belakangnya nomornya. Jadi tidak sama bahasa Indonesia, Pak. Nomor 1, baru ditulis ayatnya. Bukan. Jadi ditulis ayatnya dulu, selesai ayatnya baru tulis nomor 1. Nah, baru dibaca lagi ayat berikutnya, nomor 2. Berarti itu ayat kedua, Pak. Ya, tidak sama dengan kita, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau kita lihat itu penulisan surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran, itu Bismillahirrahmanirrahim langsung nomor 1. Langsung nomor 1. Sementara di surah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim umpamanya surah Al-Baqarah yang paling mudah setelah surah Al-Fatihah. Setelah Al-Baqarah itu Bismillahirrahmanirrahim, bisa diperiksa mushafnya, baru Alif Lam Mim. Baru setelah Lam itu baru ada nomor 1-nya. Itu menunjukkan bahwa yang dikuatkan oleh para ulama pada seluruh surah dalam Al-Quran itu bukan bahagian dari surah Al-Fatihah, surah itu basmalah yang terdapat di awal surah, terkecuali pada surah Al-Fatihah yang dikuatkan oleh para ulama bahwa dia bahagian daripada surah Al-Fatihah. Ya, kita cukup sampai di sini dulu karena sudah waktu. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.